Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang kenapa sih bisnis kecil itu harus menggunakan strategi SEO. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membedah 5 kenapa alasan terutama untuk bisnis kecil atau teman-teman UMKM cocok dengan menggunakan strategi SEO. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya, SEO itu adalah Search Engine Optimization ya. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita itu muncul di mesin pencari. Dan ini tidak hanya di Google ya teman-teman sekalian, bisa di Bing, Yandex, YouTube, ya bahkan di semua mesin pencari seperti marketplace ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa di mesin pencari jurnal internasional, GoFood dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman sekalian ya. Kenapa ya? Terutama untuk teman-teman yang bisnisnya masih kecil, saya selalu mengajarkan teman-teman sekalian untuk menggunakan strategi SEO. Ada 5 alasan saya. Yang pertama adalah SEO ini adalah kita menargetkan orang yang sudah niat beli ya, kita sudah menargetkan kepada orang yang sudah niat beli. Contoh misalnya teman-teman sekalian, jadi kalau ada orang ngetik misalnya ya misalnya dia ngetik yaitu jasa tambal ban 24 jam. Kalau ada orang ngetik seperti ini berarti ya dia sudah ada niat untuk membeli jasa kita, dia sudah ada berniat untuk menggunakan jasa kita. Nah ini namanya adalah kekuatan utama kenapa teman-teman menggunakan SEO, karena SEO menargetkan kepada orang yang sudah ada niat beli. Ya berbeda kalau kita main di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Makanya SEO ini enak banget teman-teman. Apalagi kalau kita sudah muncul di posisi pertama, orang mencari. Saya misalnya nyari dokter gigi terdekat. Kalau saya nyari seperti ini berarti saya berharap apa? Berharap siapa yang teratas yang saya cari. Betul nggak teman-teman sekalian? Atau saya pengen tahu bakso terenak di Malang siapa? Bakso terenak di Malang. Atau saya pengen menggunakan paket Bromo. Saya ketik paket Bromo di Google. Ya, atau saya misalnya pengen tahu teman-teman sekalian pom bensin terdekat di mana. Ya, kata kunci seperti itu adalah bagian dari kata kunci SEO teman-teman sekalian, di mana teman-teman harus menggunakan ini, terutama untuk teman-teman yang bisnisnya masih kecil ya. Kalau bisnis besar ya teman-teman boleh gas ya, endorse Raffi Ahmad boleh dan lain sebagainya. Tapi terutama bisnis kecil ya wajib teman-teman sekalian harus punya mindset bahwasanya SEO ini adalah menargetkan kepada orang yang sudah niat beli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SEO ini biaya minim teman-teman sekalian, berbeda dengan ads ya. Artinya apa Mas Didik? Artinya SEO ini betul-betul organik, strategi gratisan yang bisa memenangkan kata kunci target di halaman pertama Google, YouTube, dan lain sebagainya dengan cara organik. Artinya kita tidak membutuhkan biaya yang cukup besar gitu kan. Biayanya paling otot ya, wifi, kekuatan, tenaga, ya apalagi ya waktu. Kalau teman-teman bisa mengoptimasi ini, teman-teman tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Ya itu yang kedua ya. Jadi minim biaya. Makanya cocok untuk teman-teman yang saat ini budgetnya itu ya sangat khawatir untuk mengeluarkan budget marketing. Maka nomor 2 sangat cocok. Yang ketiga adalah SEO itu membangun kepercayaan, membangun trust. Ya, maka teman-teman lihat di YouTube saya main SEO juga, di Instagram saya main SEO juga, di TikTok saya main SEO juga, SEO TikTok. Di website saya juga main juga SEO website dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang ngetik ya, orang ngetik misalnya bakso terenak di Malang, keluar nomor 1 misalnya bakso presiden. Orang trust nggak? Trust. Kenapa? Karena nomor 1 bakso presiden. Orang ngetik kata kunci misalnya, orang nyari lagi ya teman-teman sekalian ya, misalnya siapakah pakar SEO Indonesia, misalnya orang ketemu nomor 1 dan orang trust. Atau siapakah orang paling terkenal di Indonesia, siapakah ustadz terkenal di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ustadz terkenal di Indonesia nomor 1 Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Orang percaya nggak? Percaya. Nah maka kenapa orang percaya? Segala sesuatu yang dicari dan muncul ya biasanya orang percaya teman-teman sekalian. Nah ini nih ya, maka pastikan ketika nanti kata kunci kita dicari, pastikan brand kita muncul teratas. Ya, jangan sampai ya, misalnya saya jualannya adalah misalnya ya, jual gorden Jogja, jual gorden di Jogja. Ketika orang ngetik jual gorden di Jogja, keluar kompetitor, ya orang akan percaya kompetitor teman-teman sekalian. Orang nggak akan trust ya, ketika dicari nggak keluar nama kita, kekurangannya mereka tidak akan trust dengan kita. Maka kekuatannya adalah kalau kita muncul, orang akan trust, orang akan percaya. Nah itu penting sekali. Yang keempat adalah bisa bersaing secara adil dengan perusahaan-perusahaan besar. Kita bisa bertarung dengan perusahaan-perusahaan besar teman-teman sekalian. Kalau Google Ads perusahaan besar dia budget iklan miliaran, kalah kita. Tapi kalau SEO secara organik kita bisa bertarung secara adil
siapa yang optimasi paling kuat, dia pemenangnya teman-teman sekalian. Secara organik gitu kan. Dia bikin konten, kita juga bikin konten di website. Adil kan. Kemudian mereka ya membangun reputasi yang baik websitenya, kita juga membangun reputasi yang baik di website kita. Mereka menggunakan trending on page yang baik, kita juga menggunakan trending on page yang baik. Mereka merawat websitenya, kita juga merawat websitenya, ya, dan lain sebagainya. Artinya SEO ini adalah cara paling, istilahnya adalah cara paling adil menurut saya, ya, bertarung dengan perusahaan-perusahaan besar. Itu yang keempat ya teman-teman sekalian ya. Yang kelima adalah SEO ini adalah bagi saya adalah investasi jangka panjang. Maksudnya apa Mas Didik? Investasi jangka panjang. Iya, main Google Ads itu mindsetnya adalah ada uang abang disayang. Facebook Ads ada uang abang disayang dan lain sebagainya. SEO walaupun dia kelihatannya kalah teman-teman sekalian, tapi seiring berjalannya waktu nanti lalu lintas trafficnya akan naik tuh. Ya mungkin 2 bulan pertama kita kalah, 3 bulan pertama kita kalah, bulan kelima kita sudah mulai naik, bulan ke-6 kita sudah mulai naik, bulan ke-7 lalu lintas traffic kita makin bagus, bisa dapat puluhan ribu dan lain sebagainya. Itu yang kita cari. Bagaimana kita bisa menghasilkan puluhan ribu lalu lintas traffic tapi nggak mengeluarkan biaya? Itu SEO. Jangka panjang nggak itu jangka panjang. Kita diamin pun dia tetap naik, tapi harus tetap bikin konten. Kita diamin dia tetap naik dan lain sebagainya. Nah tetap naiknya itulah yang disebut dengan jangka panjang. Investasi jangka panjang. Ya berbeda dengan ya Google Ads. Ya Google Ads ya gini aja dia. Kalau mau naik ya tambah iklannya gini aja dia. Nah kalau SEO tidak seperti itu teman-teman sekalian. SEO kalau nanti sudah menang, ya perlahan-lahan dia lalu lintas trafficnya akan ngalahkan Google Ads. Makanya beberapa klien saya bisa mendapatkan 200.000 lalu lintas traffic. Bayangkan kalau CPC-nya 1.000, itu bisa mengeluarkan biaya 200 juta. Tapi mereka 0 rupiah tidak mengeluarkan apa-apa. Paling bayar jasa saya aja gitu kan, jasa maintenance website, jasa maintenance SEO-nya dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi kenapa alasan teman-teman yang bisnisnya masih di bawah atau masih kecil, saran saya gunakan strategi SEO agar bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan ini. Ya, sehingga bisnis teman-teman sekalian semakin lancar, ya pelan-pelan coba menggunakan iklan. Tapi kalau SEO sudah menghasilkan, sudah pakai SEO saja tidak ada masalah. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.